Halo Sobat Kalbemet, saya Dr. Rista. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai suatu gangguan penglihatan yang cukup sering terjadi, namun masih banyak di antara kita yang belum paham, yaitu katarak. Hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama seorang dokter spesialis mata, yaitu Dr. Hidayat spesialis mata, yang saat ini berpraktik di Regina Eye Center, yang akan membagikan ilmunya mengenai katarak kepada kita semua. Halo, selamat datang dokter. Ya, terima kasih Dr. Rizka. Oke, hari ini kita akan bersama-sama di podcast Kalbemet ini akan membahas mengenai katarak ya dok. Oke, untuk pertanyaan pertama nih sebagai pembuka, mungkin boleh dijelaskan dulu dok, sebenarnya katarak itu apa sih? Katarak itu sebenarnya kita harus tahu dulu ini fungsi mata. Fungsi mata itu kan untuk melihat. Tapi di dalam mata itu ada bagian-bagian tertentu yang berfungsi untuk membantu penglihatan ini. Salah satunya namanya lensa daripada mata. Kemudian karena proses ketuaan itu berubah jadi keruh, maka itu yang disebut katarak. Jadi yang katarak itu adalah lensa daripada mata kita yang sebenarnya dulunya bening, kemudian karena proses ketuaan dan juga tambah proses yang lain, berubah dia jadi keruh deh. Akibatnya itu kita melihat itu jadi buram. Itu yang disebut katarak. Jadi katarak itu sebenarnya lensa yang menjadi keruh tadi ya dok? Karena kalau enggak nanti orang pikirin semua mata yang keruh gitu kan. Jadi kita harus, kadang kornea bagian depan kita ini juga bagian dari mata. Dia juga nggak boleh keruh gitu. Jadi kita harus bisa memberikan pada masyarakat yang keruh itu apa sebenarnya sih. Jadi sebenarnya katarak itu adalah si lensa yang keruh ya dok? Yang kalau normalnya dia kan bening gitu. Jadi karena proses ketuaan ditambah faktor-faktor dari luar, dia berubah jadi keruh deh. Jadi keruh tentu cahaya yang masuk untuk ke dalam mata kita nggak betul sempurna. Akibatnya tentu kita melihat jadi buram. Makanya masyarakat tuh kabur sih tesnya gitu. Dan kalau penyebab katarak itu sendiri sebenarnya apa dok? Yang pertama kalau kita bicara sebagai katarak yang normal saja itu, jadi adalah proses kita bertambah usia. Makanya katarak itu selalu muncul pada usia di atas 50 tahun. Iya dok. Iya. Jadi artinya semua kita ini kan bisa mendapat itu katarak gitu. Gitu. Iya. Cuma tidak murninya ketuaan, kemudian bisa juga dipercepat oleh faktor risiko yang dari luar. Misalnya seperti kita sering merokok, kemudian paparan sinar UV, kemudian juga penyakit sistemik yang lain, misalnya penyakit yang di luar mata, itu juga bisa mempercepat munculnya kekeruhan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah beranjak di usia 50 nih, apakah kita semua pasti akan terkena katarak dok? Pastinya boleh dikatakan iya, cuma kemunculannya bisa beda. Gimana tuh dok? Tergantung kondisi kesehatan seseorang gitu. Sama kita proses tua. Ada orang yang umur 50 sudah tua gitu. Ada orang yang jaga kesehatannya umur 70 baru dia menjadi tua gitu. Begitu pula dengan katarak. Jadi katarak ini bisa muncul pada orang yang lebih cepat, 50 sudah muncul, tapi pada usia 70 tahun juga bisa muncul. Jadi tergantung kondisi kesehatan tersebut. Makanya juga kita harus menjaga kesehatan kita biar katarak itu nggak cepat muncul. Tapi pasti akan muncul. Tapi mulai kapannya? Mulai kapannya itu kita nggak tahu. Jadi tergantung kondisi kesehatan kita. Maka jaga juga kesehatan kita biar mata kita tetap sehat. Gitu. Untuk menjaga kesehatan mata, kesehatan tubuh secara keseluruhan juga tetap harus dijaga ya dok. Nah gitu. Karena gini, katarak kalau ada penyakit lain juga kan sulit nanti pengobatannya. Gitu ya dok? Dipersulit gitu. Dipersulit dengan penyakit yang sudah ada. Tapi kalau murni cuma ada karena pengaruh ketuaan, itu kan lebih mudah mengerjakannya. Karena nggak ada faktor penyulit yang lain. Karena berarti proses alamiah kan. Bertambah usia, kita bertambah tua, dan satunya dari bening, tambah keruh gitu. Gitu, menarik ternyata ya. Katarak ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Walaupun dari diri sendiri memang sudah faktor yang pasti alamiah berjalannya. Dan mungkin Sobat Kalbemet juga pengen tahu nih sebenarnya gejala katarak itu seperti apa sih dok? Mungkin kalau kita bilang penglihatan kabur kan mata minus kabur, atau misalnya glaukoma juga penglihatannya kabur. Ada nggak sih dok gejala yang khas katarak banget gitu? Atau mungkin kapan sih seseorang udah harus curiga kalau dirinya ini terkena katarak? Jadi sebelum saya jawab langsung ke sana, jadi kita harus tahu dulu karena fungsi mata kita ini kan adalah untuk melihat. Jadi apapun penyakit mata, pasti seseorang itu mengeluh buram dulu.
Tapi buram penyakit A dengan B dengan C pada mata itu berbeda-beda. Jadi semua itu ada khasnya. Jadi pada orang katarak dia tidak penyakit di matanya tidak kelihatan apa-apa kalau yang lebih dini. Cuma awalnya dia mengeluh itu melihat buram, kemudian dia silau kalau malam hari melihat lampu itu dia pecah gitu. Iya. Kadang-kadang dia bawa kendaraan sangat sulit sekali kalau ada tatapan lampu dari depan, ya, itu kan dia kan sulit. Bisa jadi accident nanti. Oh bahaya juga ya dok sebenarnya katarak ini ya. Ya makanya itu kita harus waspada gitu. Jadi kalau ada keluhan buram, sebaiknya nanti kita periksa. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong pemeriksaan katarak itu seperti apa sih dok? Sebenarnya sih gampang. Karena masyarakat awam pasti nggak tahu ini buramnya kenapa. Iya betul. Yang pastinya datang ke dokter mata. Iya. Jadi dokter mata nanti yang menentukan ini penyakit katarak. Kadang kacamata juga buram juga, tapi pengobatannya kan dikasih kacamata. Iya betul. Jadi kalau masyarakat nggak tahu, tentu dia samain aja nanti katarak nih. Pakai kacamata. Makanya sering kalau bisa saya pakai kacamata aja dok, ya kan. Padahal dia harus karena dia udah katarak, itu beda lagi penanganannya. Gitu. Jadi kalau semua penglihatan buram langsung ke dokter mata ya dok. Untuk dilakukan pemeriksaan yang khusus atau yang lebih teliti lagi untuk tahu nih penglihatan buramnya kenapa. Dan kalau untuk katarak sendiri ada nggak sih dok pencegahannya? Kayak misalnya selain harus gaya hidup sehat, mungkin ada konsumsi makanan atau nutrisi yang bisa kita konsumsi untuk mencegah terjadinya katarak lebih dini lah. Iya, karena sebagaimana kita ketahui tadi karena ada proses yang berjalan secara alamiah, kita aja bertambah umur, bertambah semuanya berubah gitu kan. Jadi lensa itu juga berubah, cuma faktor eksternal. Jadi faktor itu dari luar seperti tadi itu. Pertama nanti kita jaga kesehatan kita supaya lebih sehat gitu kan. Sepertinya jangan dapat diabetes, dapat hipertensi atau penyakit mata lain yang buat katarak itu cepat. Kemudian juga kita jaga pola hidup. Pola hidup sehat. Iya, pola hidup sehat dan olahraga, makanan yang bergizi. Jadi akibatnya itu akan memperlambat munculnya katarak. Munculnya katarak sejak dini. Iya, tapi ya. katarak itu kan pasti akan terjadi. Pasti tetap terjadi. Gitu. Jadi memang tetap harus gaya hidup sehat nomor satu ya. Sehingga nanti waktu penanggulangan kataraknya lebih safety-nya lebih tinggi. Oke. Berarti nanti orang katarak dengan penyakit lain nggak bisa diobati. Bisa juga. Kadang-kadang ada mitos atau asumsi daripada masyarakat. Saya katarak, saya bisa diabetes. Nanti kalau saya operasinya buta. Gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Cuman memang nanti ada penanganan tersendiri. Ada penanganan tersendiri. Makanya akan lebih mudah kalau seorang itu cuma katarak tanpa penyakit lain. Tanpa penyakit penyerta lainnya. Iya. Tapi bukan berarti dia katarak dengan penyakit lain nggak bisa kita lakukan tindakan. Tetap bisa ya dok. Bisa. Tapi dengan penanganan yang lebih khusus. Gitu. Penanganan tersendiri, cuman masih tetap bisa dilakukan. Oke, dan ngomong-ngomong tentang terapi katarak nih dok, kita udah sempat mention tentang terapi. Apakah memang terapi katarak itu harus dioperasi atau bisa nih dengan obat-obatan yang diminum atau mungkin obat tetes mata tertentu? Sebenarnya yang pasti karena katarak itu adalah kekeruhan daripada lensa mata kita ya. Untuk melihat jelas itu lensa itu harus bening. Kemudian dia karena proses tadi, ketuaan tadi atau bertambahnya usia. Ditambah faktor dari luar, tapi bisa juga faktor luar itu tidak ada, tapi murni dari diri sendiri itu pasti akan terjadi. Jadi dia jadi keruh gitu, lensa mata yang keruh itu tidak akan bisa jadi bening lagi. Makanya walaupun kita kasih obat, kita kasih obat tetes, yang keruh tetap keruh dia, karena ada proses secara kimia itu lensa itu ada bahan-bahannya kalau istilahnya itu masyarakat awam tahu itu ada protein di sana. Protein itu berubah jadi dikeruh dia. Jadi untuk berubah jadi bening nggak mungkin dengan obat. Jadi nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Walaupun obat minum, obat tetes, makanya tetap itu yang keruh itu harus kita keluarkan melalui operasi. Iya, kemudian kita ganti dengan lensa buatan. Lensa tanam ya dok saya dengarnya. Iya, lensa buatan itu maksudnya kita masukkan di dalam mata menggantikan lensa yang keruh tadi. Tapi yang populer namanya lensa tanam. Lensa tanam ya dok. Iya, tapi kadang-kadang kita harus jelasin juga apanya yang ditanam dok. Iya. Dia bingung apa yang ditanam dari operasi. Jadi nanti pengganti lensa yang kita buang tadi. Kalau nggak diganti tentu ada sesuatu bagian daripada mata kita yang hilang.
Oh oke, jadi memang Iya. harus diganti Iya. ya sudah lensa katarak dikeluarkan, lensa baru ditanam. Lensa yang tanam. Yang kalau katarak itu lensanya kan keruh, Iya. diganti dengan lensa buatan yang bening. Oh oke. Jadi orang nggak melihat lagi dengan jelas dia. Jadi biar bisa jelas lagi Jelas ya lagi, dok. melihat Oke. yang waktu dia masih muda kelihatan bagus Bisa balik muda lagi ya dok. Oke, tadi kita udah sempat mention atau ngomongin tentang terapi katarak berarti harus dioperasi ya dok, nggak bisa lewat obat minum ataupun obat tetes. Iya benar. Benar. Nah untuk operasi katarak itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin banyak orang di luar yang dengar kata operasi itu rasanya takut, kayak nanti diapain nih matanya gitu. Boleh dijelaskan nggak dok kira-kira operasi katarak itu seperti apa? Iya, itu saya rasa seorang mendengar operasi takut itu sudah wajar gitu Ya dok. Kita aja dengar operasi apa. Tapi kita harus menjelaskan berdasarkan operasi katarak itu beda loh gitu. Iya. Iya, beda dengan operasi yang lain. Kalau zaman dahulu mungkin hampir sama saja dengan tindakan yang lain kan. Perlu disayatan, karena disayat perlu jahitan, Iya betul. dan juga kan ada pendarahan. Sekarang kan berkembang sangat pesat ilmu daripada mata ini. Iya betul. Makanya dengan teknologi yang canggih sekarang ini dengan alat yang namanya tekniknya vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi. Iya, vakoemulsifikasi itu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan lensa itu lagi. Cukup dilakukan satu sayatan kecil. Nah, sangat kecil sekali, paling 2 miliar. Oh, kecil banget Iya. ya dok. Kemudian dengan teknologi yang tinggi itu katarak itu dihancurkan, kemudian sedot. Oh, oke. Kemudian baru dimasukkan setelah bersih semua, kita masukkan lensa tanam. Kemudian karena lukanya kecil, nggak perlu dijahit, nggak ada pendarahan. Oh gitu dok, nggak pada pendarahan Iya. segala. Oke. Nah, makanya lensa canggih sekali, jadi nggak perlu Iya. takut. Makanya orang, jadi akibatnya setelah operasi orang membayangkan kalau operasi itu kan dijahit, Iya, dirawat, berdarah-darah. tidur, Iya, darah, benar, kan? Dok. Padahal enggak. Ini enggak ya dok? Ini sangat canggih sekali. Jadi dalam pekerjaan cuma cukup 5-10 menit loh. Oh iya dok, oh cepet Iya. banget ya dok. Jadi setelah itu tidak ada berat, tidak ada jahit, malah nggak ditutup. Oh nggak ditutup, nggak diperban Nggak gitu juga diperban, nggak nggak. dok? Oh jadi seperti Jadi mata iya. kita biasa? Setelah yang merasa nyaman, dia sudah bisa melihat lagi. Oh gitu. Jadi setelah operasi kita sarankan sekitar 5 menit sih orang udah bisa melihat lagi. Oh jadi memang pemulihannya secepat Pemulihan itu cepat ya dok? sekali. Bahkan nggak Bisa, sampai 24 iya. jam. Jadi masyarakat pasien sudah bisa langsung merasakan perubahan setelah operasi. Oh jadi cepetnya sebelumnya burem-burem Iya. kabur, habis operasi Iya. tenang lagi. Cuma kadang-kadang masyarakat tuh nggak tahu proses itu. Jadi Iya, yang menganggap itu yang suka ini bikin ya mata takut saya ya, nanti Dok. ditutup, saya nggak boleh jalan, Iya. saya harus tidur, harus nggak bisa melakukan aktivitas biasa. Sebenarnya bisa aja. Langsung bisa ya dok? Pada hari itu bisa lakukan aktivitas, tapi tetap dijaga kebersihannya kan. Iya. Nah, maka setiap tindakan operasi tentu butuh penjagaan, terutama kebersihan mata tersebut. Itu memang harus dijaga Iya. terus ya dok, kebersihan mata Iya. pasca operasi. Pasca operasi nanti kan ada nanti petunjuk daripada dokter gimana cara merawatnya gitu. Perawatan setelah operasinya ya dok? Tapi ini kan menyenangkan setelah operasi pasien bisa pulang, pasien sudah langsung misalkan perubahannya gitu. Langsung cepet Langsung ya dok? cepet, iya. Oke. Kalau perawatan pasca operasi katarak itu apa aja dok kira-kira? Apa yang boleh dilakukan dan yang tidak? Saya rasa nggak begitulah berat dengan teknologi yang sekarang ini kan. Malah setelah operasi pasien bisa jalan. Langsung bisa jalan ya dok? Kan dulu ada gosipnya atau rumornya tuh harus tiduran terus atau malah nggak boleh tengkurap gitu-gitu. Enggak. Enggak ya dok? Paling gini, setelah operasi kadang pasien kan namanya sudah operasi dia kan ada rasa cemas. Kita tenang dulu sampai dia santai. iya. Kalau udah gak enakan dan kadang-kadang bisa aja dia karena ketakutan itu stresnya dia pusing. Kita stres sebentar. Kalau sudah merasa nyaman, pasiennya boleh pulang. Oh bisa langsung pulang ya dok hari itu juga? Itu juga. Oh. Yang penting nanti kita kasih alat penjaga mata supaya nggak kena kontaminasi dari bahan dari luar yang nggak steril, misalnya dari debu, Oh oke. dari air sekian hari jangan kena dulu. Tapi yang nggak boleh kena itu matanya. Matanya kalau badannya sih Badan sih boleh, mukanya juga boleh gitu. Kadang-kadang orang Oke. kalau ini kan Sampai nggak nggak boleh mandi. sampai nggak mandi. Iya, Kan. bener. Padahal yang nggak boleh kena itu cuma matanya aja. matanya. Iya. Jadi gimana kita menyampaikan kepada pasien pasca perawatan itu seperti ini. Biasanya kita kasih ini deh, kasih pedoman. Ada pedoman perawatannya ya dok, perawatannya berarti rumah. yang tidak begitu merepotkan sih. Malah kalau sebelum kita kasih tahu itu kadang-kadang pasien bisa takut. Nah, mana nanti kalau orang muslim kan harus sholat kan? Iya. Kalau sholat itu kan wudhunya harus gimana? ruku, sujud gitu. Betul. Iya. Nah, disitulah peranan kita menerangkan. Jadi setelah dioperasi hari itu juga bisa boleh ruku kak.
boleh Langsung sujud. aktivitas Iya. biasa ya, Dok. Cuma itu tidak diketahui oleh masyarakat. Iya, benar. Mudah-mudahan dengan ada acara kita ini, masyarakat bisa Jangan takut teredukasi, lagi ya, Dok. jangan Iya, takut betul. lagi gitu. Coba bayangkan, operasinya cuma 5 menit, seperti 7 menit kok. Iya, langsung bisa lihat lagi Bisa ya, lihat Dok, lagi ya. setelah itu. Betul. Bisa beraktivitas lagi kok. Mm-mm. Jadi sebagai orang muslim kan paling penting benar itu adalah sholat, kan wajib. Iya, betul. Nah, Dok. jadi dengan kita edukasi itu, dia akibatnya nanti kalau dia tahu, dia tidak merasa takut lagi untuk operasi. Iya, benar. Jadi bisa Nah, langsung ditangani langsung ya, Dok, ditangani. kataraknya. Oke, dan untuk operasi katarak sendiri mungkin apakah ada persiapan yang harus dilakukan oleh pasien, atau kapan sih katarak itu bisa dilakukan operasi, atau katarak grading atau katarak derajat apapun tuh bisa langsung dioperasi? Kalau untuk operasi sebenarnya tergantung daripada kebutuhan pasien ya, untuk pekerjaan. Jadi karena seseorang itu kalau pekerjaannya membutuhkan satu penglihatan yang lebih jelas, lebih detail, sedikit saja dia katarak pasti udah butuh dia Iya, betul. Udah terganggu. penglihatan yang lebih jelas. Makanya saat itu juga sudah dibolehkan untuk operasi. udah boleh bisa langsung ditanjur ya? operasi. Oh, oke. Karena dia butuh untuk kelihatan jelas untuk melakukan aktivitasnya. Kalau seseorang itu masih belum membutuhkan bentuk yang detail, walaupun sudah katarak, bisa saja dia belum merasa terganggu. Iya, betul. Jadi belum meminta operasi. Jadi artinya kuncinya di sini adalah seseorang itu kalau sudah terganggu aktivitasnya, sudah boleh kita lakukan operasi. Jadi memang tergantung kebutuhan Kebutuhan pasiennya, pasien. Dok. Jadi Oke. nggak, kan ada yang mengatakan itu harus istilahnya itu harus matang dulu, Iya, masak dulu betul. gitu. Enggak. Sebenarnya. Malah kalau sampai ditungguan itu lebih sulit ngerjainnya. Oh gitu ya, Dok. Berarti kalau udah semakin lama nggak diobati malah lebih susah Iya pengerjaannya. kan lebih tebal deh. Tapi bukan nggak bisa, tapi bisa juga. Cuma mengerjakan tentu risikonya kan lebih tinggi daripada kalau kataraknya sedikit dibandingkan katarak lebih tebal. Oh, Kemudian buat pasien juga sangat rugi sekali kan. iya sih, Dok. Menjelang dia sampai ke tahap itu, dia kan aktivitasnya terganggu sekali. Iya, karena kan? penglihatannya semakin buram. ya, Buram, Dok, jadi ya. nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi tingkat Kualitas hidupnya ya, kualitas hidupnya jadi berkurang ya kan. Berkurang karena nggak bisa Aktivitasnya bergerak. terganggu, nggak bisa melakukan pekerjaan yang dengan baik. Akibatnya kualitas hidup seperti tadi itu nggak sempurna, jadi kan jadi mengganggu pekerjaannya. Bisa berefek macam-macam, dan kalau orang terganggu penglihatannya, pekerjaan terganggu bisa macam-macam terjadi, bisa aja Iya. hal-hal di luar kesehatan bisa juga terjadi. Betul, memang penglihatan itu memang penting sekali untuk Iya, kita. benar. Dan juga berarti untuk pasien-pasien yang sudah kena katarak, semakin cepat semakin baik ya, Dok, Iya, penanganannya. tapi tetap ini kita harus bilang juga tergantung aktivitas kebutuhan pasien. Oke. Atau kalau bilang sedikit nanti orang itu nggak butuh, nanti kita ada kata pemaksaan nanti. Oh iya, Kita harus benar. edukasi. Pokoknya kalau sesuatu yang betul katarak, di mana lensanya itu sudah keruh, udah mulai buram, dia melihat, udah silau, kena cahaya. Kalau dia emang butuh, ya silahkan. kita Silakan kasih tergantung operasi. pasiennya ya, Dok, Nah, berarti. pasien. Oke, dan sekarang tadi kita sempat ngomongin tentang lensa tanam tadi ya, Dok. Itu sebenarnya apa sih, Dok, lensa tanam itu? Jadi kita kembali ke awal tadi. Jadi mata ini kan ada bagian-bagiannya. Ada di bagian depannya juga bening namanya kornea. Itu beda lagi. Kalau di itu yang kena juga bisa kabur Oh iya. penglihatan. Maka kita fokusnya ke lensa. Ke Jadi lensa itu bagian di dalam dari bola mata kita ini. Yang kalau baru tingkat dini itu nggak bisa kita lihat secara awam pakai mata biasa, ini harus pakai alat. pakai alat. Makanya seseorang itu kalau dia sudah merasa buram, sebaiknya dia periksa ke Langsung dokter periksa mata, ke dokter biar mata ya. tahu penyakitnya apa nih. Jadi kalau dia ketahuan penyakit itu katarak, jadi lensa yang di dalam mata itu kalau normalnya itu fungsinya adalah, saya melihat teriska nih, Iya, Dok. kan sekarang kelihatan nih, kalau dari jauh juga kelihatan. Nah, itu fungsi daripada lensa tadi itu memfokuskan untuk kita bisa melihat orang itu jauh dan dekat itu. Sekarang dia berubah jadi keruh putih. Iya. Tentu akibatnya saya melihat teriska jadi buram ya. Dok, ya. Iya. Nah, maka itu, jadi yang kita operasi itu betul-betul adalah lensa Lensanya. tersebut, lensanya. Kemudian baru kita ganti dengan Lensa lensa baru. tanam tadi. Oke. Ada orang nyebut lensa tanam, ada yang nyebutnya kalau di medis kan namanya IOL gitu. IOL ya, Iya, Dok? kadang masyarakat juga tahu juga apa itu. Oh, oke, baik. Dan kalau ngomongin lensa ini, apakah hanya ada satu jenis lensa atau sebenarnya ada banyak nih lensa tanam dan mungkin berbeda-beda untuk setiap orang? Pertanyaan yang bagus sekali ini.
Kalau zaman dahulu memang benar. Cuma katarak Oke. ini kan satu lensa karena ini buatan, Iya. tentu tidak akan bisa sama dengan aslinya. Kalau Iya. dulu itu lensa itu cuma bisa diganti, cuma dia bisa untuk melihat jauh. Oh gitu dong. Iya. Oke. Kalau istirahat sekarang ini monofokal, jadi dia melihat jauh. Hmm. Tapi bukan berarti dia nggak bisa baca. Nanti Hmm. dibantu dengan kacamata baca nanti Oh setelah jadi operasi. tetap harus pakai kacamata Kacamata baca. baca. Ini dulu. Iya dulu tidak saya itu. Karena sekarang teknologi berkembang nih. Jadi ada diciptakan dengan lensa yang lebih canggih lagi gitu kan. Ada yang tahap keduanya itu bisa mau melihat jauh dan juga melihat menengah gitu. Oh jadi tengah-tengah juga udah bisa. Tengah-tengah. Misalnya dia udah jauh bisa lihat, kemudian nonton TV saya juga bisa lihat lebih jelas. Tapi membaca kurang, nggak bisa dia. Masih tetap pakai kacamata baca. Iya. Gitu, Dok, ya. Kemudian berkembang lagi teknologi lensa ini, diciptakanlah semuanya sehingga seseorang itu bisa melihat jauh, melihat menengah, kemudian dekat, bisa kelihatan semua. Oh gitu dong. Terbebas dari kacamata. Jadi orang tuh melihat seperti nggak pakai kacamata. Seperti benar-benar mata asli ya dok, mata sehat. Mata asli. sehat juga seperti mata orang muda. Iya, yang belum minus enggak. Kenapa? Enggak, bukan gitu dokter Rizka. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa dok? Orang normal, dia melihat jauh bisa, tapi ada pada umur 40 tahun udah harus dibantu kacamata baca. Iya benar. Walaupun dia katarak. Iya. Iya dok. Jadi tetap dia pakai kacamata untuk baca, walaupun lihat jauhnya bagus. Iya. Tapi dengan lensa yang dicipta yang canggih sekarang Yang baru ini, ya. jadi orang tuh kembali seperti muda di bawah 40 tahun, jadi bisa melihat jauh, bisa Baca dekat. bisa. bisa Lihat gadget aman ya. Dok? Iya, jadi dia belum tentu bebas dari kacamata, nggak ada beban. Kadang kan Iya benar. orang bisa juga merasa beban tuh pakai kacamata. Dan berarti kalau dengan lensa yang paling baru ini, tadi kan kalau orang katarak itu kalau nyetir malam tuh susah dok. Dan apa tadi lihat lampu mobil depan tuh silau. Kalau udah pakai lensa tanam yang baru ini, apakah itu hilang juga gejala-gejala malam itu? Iya, dengan inovasi daripada lensa ini terus diinovasi, dikembangkan terus. Jadi kekurangan-kekurangan yang dulu itu diperbaiki. Oh oke. Kalau dulu memang ada silaunya, ada apa itu istilahnya, istilah medisnya itu glare-nya ada gitu glare. kan. Oke. Iya, sehingga itu lensa terus berkembang tadi. Seperti tadi cuma jauh, sekarang udah bisa dekat, Bisa dekat. terbebas dari kacamata. Juga hal-hal seperti itu yang menjadi masalah dulu pada pasien setelah operasi Iya, itu betul. dihilangkan. Oh jadi udah mulai Sehingga betul seperti alamiah deh. Udah Walaupun kembali belum 100% alamiah, tapi udah mendekati dengan alamiah. udah menuju Udah alamiah menuju ya dok. alamiah. Iya, memang Jadi benar. hal-hal tersebut bisa dihilangkan sehingga seorang bisa lebih nyaman. Kalau misalnya tadi kan dokter sempat mention kalau misalnya ada pasien dengan katarak tapi dia punya penyakit penyerta kayak misalnya diabetes, hipertensi, itu sebenarnya masih boleh dioperasi ya dok? Boleh sekali karena seseorang yang katarak itu kan buram. Kita butuh kelihatan yang lebih jelas. Betul. Ya, tentu pasti katarak itu kita angkat, kita ganti dengan lensa buatan. Cuma penyakit penyerta itu harus kita atasi juga. Oh, oke. Jadi Karena itu nanti akan mempengaruhi proses operasi. iya. Iya. Betul, Misalnya begini, kalau kita mau operasi seseorang itu dia penderita diabetes misalnya. Iya. Tentu diabetesnya itu harus kita kendalikan dulu sebelum operasi. Oke. Iya. Karena kan nanti mengenai hasil pasca operasinya nanti misalnya penyembuhannya lebih lama, nanti kalau gulanya tetap nggak stabil, kita stabilkan dulu. Oke. Itu juga orang hipertensi. Tensinya dikontrol Iya. gitu ya dok. Yang paling ekstrimnya gini loh. Misalnya seseorang itu dia hipertensi, mau nggak mau seramnya rasa takut itu pasti ada Iya betul. untuk operasi. Iya. Cuma derajat tingkat takut seseorang itu beda-beda. Ada yang sangat takut sekali, ada yang enggak. Kalau takut sekali nanti tiba-tiba dia hipertensi sedikit, tiba melonjak. Iya betul. Habis operasi stroke, dan ini dibilang operasinya bukan stroke. Iya benar dok. Makanya kita selalu sebelum operasi itu ada persiapan dulu. Kita kendalikan penyakit yang lain selain katarak. Oke, jadi Itu udah terkendali, baru kita baru lakukan operasi operasi. katarak. Jadi untuk gula darah, tekanan darah, semua harus dikontrol dulu ya dok. Iya. Jadi baru kalau misalnya sudah oke nih mungkin dari dokter jantungnya, dari dokter Iya. diabetesnya, baru kita lakukan operasi Iya, katarak. karena kan ada juga orang sudah operasi jantung tapi butuh operasi katarak. Kan operasi jantung kan ada yang makan pengencer darah. Itu ada regulasinya dari dokter jantung dulu kita minta kapan sih seorang ini boleh kita lakukan. dioperasi. Nanti ada aturan dokter jantung nih. Setelah di ini kan silahkan operasi. Oke, terima kasih banyak Dr. Hidayat atas bincang-bincang dan sharing ilmunya hari ini. Sebelum kita tutup podcast ini, apakah ada take home message dari dokter untuk para pemirsa?
Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dulu sama Teresa Iya, yang sudah sama-sama. mengundang untuk podcast ini. Bagi masyarakat yang menonton podcast ini, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Jika Anda merasa ada keluhan pada matanya yang bisa buram, silakan datang berobat ke dokter mata. Mudah-mudahan bisa diketahui lebih dini penyakit apa yang kita derita, sehingga bisa menanggulanginya lebih cepat, sehingga bisa terhindar daripada komplikasi. Mudah-mudahan mata kita sehat semua. Nah, itu dia informasi mengenai katarak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Kalbemet semua. Oh ya, kita juga sudah mau 60.000 subscriber nih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Hidup Cerah untuk tahu informasi lebih lanjut tentang kesehatan mata dan tentunya Instagram Kalbemet. Salam sehat, salam Kalbemet. Terima kasih. Oke, terima kasih.